Selamat hari Selasa, saudara-saudara semua. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian yang dilayankan oleh GKI Sangkrah. Saudara, kita akan bersama-sama membaca kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Mari kita berdoa. Saat ini kami akan bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Kuasailah setiap kami supaya seluruh perhatian kami boleh tertuju pada pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab Amsal diawali dengan satu ayat yang sangat terkenal, yaitu takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan ini bukanlah ilmu yang kita dapatkan dari sekolah, tetapi lebih menunjuk pada apa-apa yang kita ketahui berdasarkan pengalaman kehidupan, atau dengan kata lain, menimba ilmu melalui atau di dalam sekolah kehidupan. Di dalam sekolah kehidupan, seseorang belajar dari pengalaman yang didapatkannya. Entahkah itu pengalaman keberhasilan atau pengalaman kegagalan. Kedua-duanya selalu ada hal yang penting untuk dapat dipelajari yang membuat manusia menjadi bijak. Ambil contoh, judi itu merusak, judi itu menghancurkan. Banyak orang telah mengalami hal itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu harus mengalami hal itu dulu, baru kemudian merasakan kebenaran pengalaman tersebut. Dari pengalaman itu kita bisa menyimpulkan bahwa apa-apa yang merusak dalam kehidupan kita, hendaknya kita jauhi. Dengan menyadari dan dengan belajar dari pengalaman itu, kita dapat menjadi bijak di dalam mengelola ekonomi keluarga atau ekonomi kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, bila itu dihubungkan dengan takut akan Tuhan, maka jelaslah bahwa hidup bijak itu berawal dari sikap takut kepada Tuhan atau sikap hormat kepada Tuhan. Sebagaimana yang tadi di dalam kitab Amsal kita baca, setiap orang diundang untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Percaya kepada Tuhan itu diwujudkan dengan mengakui Dia di dalam seluruh kehidupan kita, seluruh perilaku kita. Dan mengakui Tuhan itu berarti juga mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Nya. Itulah yang namanya takut akan Tuhan. Saudara-saudara, bila kita menjalani kehidupan seperti itu, takut akan Tuhan, maka Tuhan juga akan menuntun kehidupan kita, sehingga kita pun senantiasa akan berjalan lurus. Dan itulah yang membuat kehidupan kita bermakna, karena kita menjadi berkat bagi sesama dan sekaligus memuliakan Tuhan. Ini bukan sekedar sebuah teori. Pengalaman menunjukkan akan kebenaran hal itu. Nasihat-nasihat ini, yaitu hidup takut akan Tuhan, akan menyebabkan kehidupan manusia menjadi baik dan sejahtera, itu dialami oleh penulis
kitab Amsal ini, sekaligus juga pengalaman-pengalaman orang lain yang diamati oleh penulis Amsal. Sehingga itu sebabnya nasihat-nasihat ini bukan sekedar teori saja, tetapi lahir dari pengalaman-pengalaman hidup yang nyata. Setiap kita juga pasti memiliki pengalaman-pengalaman hidup. Dan bukankah kita juga merasakan atau melihat kebenaran dari nasihat Amsal ini? Bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, maka kehidupan kita pun akan semakin dipenuhi dengan kesejahteraan. Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, mengakui Dia di dalam seluruh perilaku kita. Maka Tuhan akan terus menuntun kita di jalan yang lurus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Melalui pengalaman hidup kami, Engkau berbicara dan mengajar kami. Melalui pengalaman hidup kami, Engkau berfirman kepada kami. Maka ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk selalu belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kami. Baik itu pengalaman-pengalaman yang manis maupun juga pengalaman-pengalaman yang pahit. Supaya semakin hari kehidupan kami menjadi semakin baik, semakin bijak, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kehidupan kami juga boleh terus diterangi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.